guys, akhirnya kita sampai ke lokasi pertama yaitu BBPPM Yogyakarta. Lalu kegiatan apa yang akan kita lakukan di sana? Simak terus ya. Apa sih BBPMDDT Yogyakarta itu? Kepanjangan dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. BBPPM ini merupakan sebuah lembaga yang melakukan pelayanan pelatihan dan memfasilitasi serta mengelola desa tertinggal atau disebut juga pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini kita baru mendengarkan penjelasan singkat tentang BBPPM itu apa. Nah, BBPM Yogyakarta ini menaungi beberapa wilayah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pastinya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu, tugas apa sih yang dilakukan BBPPM Yogyakarta ini? Tugasnya itu melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Jadi BPPM ini bergerak untuk membantu masyarakat atau daerah tertinggal dalam mengatasi ketertinggalannya itu. Selanjutnya kegiatan kami adalah berkeliling BBPPM Yogyakarta. Ada apa aja sih di sana? Nah, ini yang pertama ada pertanian konvensional di mana ada tanaman jagung yang disilangkan dan vertikultur. Berikut adalah penjelasannya. Dengan vertikultur itu medianya itu kita bisa modifikasi sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Misalnya tanahnya di daerah Temanggung itu mungkin apa ya, lempungan ada ya, lempung gitu ya. Lempung itu kan padat sekali. Nah, itu kita kasihkan pasir atau sekam. Nah, ini adalah rumah lebah untuk menghasilkan madu. Nah, ini ada tanaman air mata pengantin. Selain untuk hiasan begini, ini juga digunakan untuk makanan lebah yang tadi rumahnya sudah disediakan. BBPPM ini berhasil mengembangkan edamame di daerah dataran rendah namun belum bisa menyediakan atau menghasilkan benih karena keterbatasan satu dan lain hal. Lanjut, ini akhirnya kita ke peternakan. Kita simak penjelasannya. Air kan? Ya, dia biasanya kan unggas air. Tapi ini kita uji cobakan full kering. Jadi tidak ada acara main-main air. Ya, yang ada ya santai. Dia mau olahraga silahkan olahraga, tapi nggak usah becek-becekan nanti pilek gitu kan. Nah ini Oke, ini adalah sapi-sapi, di mana sapi-sapi ini ada yang dimanfaatkan hanya sebagai indukan dan ada yang dimanfaatkan diambil daging dan susunya. Selanjutnya ada unggas, yaitu ayam. Ini dimanfaatkan telur dan dagingnya. Nah, dari penjelasan bapaknya ini, katanya sih peternakan lebih menguntungkan meskipun di awal modalnya cukup banyak daripada pertanian. Jadi yang berminat silahkan. Ini ada kelinci yang lucu-lucu putih-putih. Ini dimanfaatkan urinnya untuk pertanian karena ini kan penggunaan pertanian terpadu sehingga ini dapat dimanfaatkan urinnya untuk pupuk. Nah, selanjutnya ini ada kambing. Ini juga sama seperti sapi ya, kurang lebihnya. Lanjut ke perikanan dan aquaponik. Di sini ada 3 jenis yaitu rakit apung, rockwool, dan DFT NFT. Ini adalah perindukan dari ikan lele sendiri yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit lele. Pemberhentian terakhir hidroponik, kita simak penjelasannya.
Sebelum ke penjelasan nih, kita lihat dulu nih tanaman hidroponik apa yang ditanam di BBPPM ini. Simak terus. Itu kan untuk semen adalah ini apa? Betul. Fungsinya adalah untuk Media tanam. menyemai. Kenapa harus disemai dulu? biar Biar keluar akarnya. Kemudian biar nggak kerendam biar siap tanam, betul. Iya benar. Apalagi untuk menseleksi benih. benihnya atau bibit yang tumbuh. Sampailah kita ke lokasi kedua, yaitu agrowisata Bumi Merapi. Nah, di lokasi ini tidak akan banyak penjelasan, namun simak terus ya videonya. Pada agrowisata Bumi Merapi ini lebih menekankan unsur alam yang dikemas secara alami dengan melibatkan unsur tanaman, hewan, serta bangunan-bangunan dan spot foto seperti ini. Di sini hewan-hewan reptil maupun unggas tetap diberikan seperti alam, namun tetap terjaga atau dilindungi. Nah, meskipun ini hewan-hewan buas, tetap harus ada kiper untuk menjaganya ya. Di agrowisata ini, binatang-binatang ini bisa diajak bermain seperti kelinci, kura-kura, dan ular yang pastinya sudah jinak. Bahkan kita dapat memberi makan binatang-binatang tersebut. Dan lokasi ketiga sekaligus lokasi terakhir adalah Biat UGM. Lalu apa aja yang kita pelajari? Simak terus ya. Jadi, di sini nanti kita akan belajar tentang pasca panen dan pemasaran, pertanian pangan dan hortikultura, penyimpanan benih, peternakan dan kesehatan hewan, pengolahan limbah, pengomposan, dan masih banyak lagi. Pemberhentian pertama yaitu pengolahan pasca panen yang dilakukan dengan beberapa cara sembari mengajak masyarakat sekitar dalam memproduksinya, yaitu dapat dengan cara memproduksinya atau dengan melakukan mitra tani. Produk yang dipasarkan ini merupakan produk dari hasil bahan baku sendiri. Berikutnya ini kita
dikenalkan oleh alat yang dinamakan silo yang berguna untuk menyimpan benih yang sudah diturunkan kadar airnya. Nah, ini yang ungu ini merupakan alat yang digunakan dalam produksi benih, yaitu untuk menurunkan kadar air hingga 10%. Dengan kapasitas alat ini sebanyak 6 ton. Wah, cukup banyak ya. Selanjutnya, ini kita diarahkan untuk ke tempat penyimpanan yang steril atau cool storage-nya benih. Mari kita simak penjelasannya. Minimum itu kita bikin 15, terus 15 sampai 17 Celsius dengan kelembapan 30 sampai 60. Jadi kan biar untuk menjaga ruangan sana itu ada ruang transitnya gitu. Jadi benih dari misalnya kita dapat benih yang misal dalam kondisi masih belum bagus, kita tanam dulu di lapangan. Ataupun kita benih yang kita dapat dari pada saat koleksi itu benihnya udah bagus, ya kita tetap transitkan dulu, mencegah kan di dalam kan ada banyak benih, takutnya benih-benihnya itu benih yang masuk itu belum steril 100%, jadi pokoknya dijaga dulu biar bisa nggak mempengaruhi benih-benih dalam. Jadi nanti benihnya disimpan di sini. Setelah sortasi dan proses di luar pokoknya disimpan di sini. Nah, dari masing-masing benih itu ortodok dan sekal itu juga punya suhu penyimpanan yang optimum masing-masing. Tapi kan karena kita juga di sini ada banyak jenis tanaman, jadi suhu optim kita cari titik tengahnya gimana sih biar kita nggak biaya maintenance-nya nggak gede. Ada kandungan air udaranya itu 30 sampai 60. Nah, pokoknya kita ada di situ tadi di pintu ruangan di sebelah tadi ada panel kontrolnya di situ tadi. Kan ada kita kontrol tiap hari kelembabannya berapa, suhunya berapa kayak gitu. Selanjutnya yaitu ke pengolahan limbah seperti pembuatan maggot, itu juga dilaksanakan di sana. Selain itu, dan pemanfaatan limbah masker yang saat ini cukup banyak ya, itu dilakukan pengolahan untuk dijadikan barang baru seperti hiasan-hiasan di rumah.